MotoGP 2023 diprediksi bakal menyajikan persaingan yang sangat menarik. Tren kompetisi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peta yang acak. Ini terbukti dari fakta bahwa ada 4 juara dunia berbeda dari 4 pabrikan berbeda pula yang berkuasa dalam 4 musim terakhir. Pada 2023, akan ada 5 pabrikan dan 11 tim yang bakal berlaga di MotoGP, mengingat Suzuki resmi hengkang. Sebanyak 22 pembalap bakal bergelut memperebutkan prestasi terbaik, dan persaingan mereka bakal sengit karena semua rider kini memiliki dukungan teknis yang masif dari pabrikan masing-masing. Ducati pun menjadi penguasa 2022 dengan menyabet gelar Triple Crown, menyapu bersih gelar dunia pembalap, konstruktor, dan tim untuk pertama kalinya sejak 2007. Namun, kekuatan Ducati ini belum tentu bisa dipertahankan pada 2023 nanti, mengingat para rival takkan tinggal diam. Pabrikan-pabrikan besar seperti Honda dan Yamaha tentunya bakal bekerja keras untuk mengalahkan mereka. Namun, pabrikan seperti Aprilia dan KTM juga bisa memberi kejutan. Nah, bagaimana kans 4 juara dunia MotoGP dalam 4 musim terakhir? Lalu, bagaimana kans juara bagi Aprilia dan KTM? Berikut ulasannya. Marc Marquez diketahui sukses menjuarai MotoGP 2019. Tak pelak lagi bahwa 2019 adalah salah satu musim terbaiknya selama ia berlaga di kelas para raja. Bagaimana tidak, dari 19 seri yang digelar, ia 18 kali naik podium, yang 12 diantaranya merupakan kemenangan. Satu-satunya momen di mana ia tak naik podium adalah saat ia melakukan kesalahan ketika memimpin balapan MotoGP Austin dengan keunggulan 3,5 detik atas Valentino Rossi. Ia terjatuh di pertengahan balapan dan gagal finish. Alex Rins pun keluar sebagai pemenang usai menyalip Rossi di lap-lap terakhir. Sayang, usai dirundung cedera lengan sejak 2020, Marquez seolah sulit tampil di performa terbaiknya. Honda juga kehilangan arah pengembangan motor tampaknya. Namun, usai operasi keempat pada Juni tahun 2022, Marquez kini sudah jauh lebih bugar dan bisa kembali memimpin Honda. Marquez sendiri tak mau sesumbar, tetapi para rival yakin ia dan Honda akan kembali mengancam. Musim 2020 tak pelak lagi penuh dengan anomali. Usai ditunda ke bulan Juli akibat pandemi COVID-19 yang merajalela, MotoGP juga harus mendapati sang bintang, Marc Marquez, absen semusim penuh. Pasalnya, ia terjatuh di Jerez, Spanyol, dan mengalami patah tulang humerus kanan yang tak kunjung pulih. Absennya Marquez bikin persaingan jadi acak. Awalnya, Fabio Quartararo tampil kompetitif dengan meraih 3 kemenangan. Namun, tiba-tiba ia sulit tampil garang. Joan Mir justru menjadi rider yang paling konsisten, meraih 7 podium dan 1 kemenangan, serta mengunci gelar yang sudah ditunggu Suzuki sejak GP 500.200. Sayangnya, Suzuki sudah hengkang dari MotoGP pada akhir 2022 karena ingin memfokuskan diri pada produksi massal. Keputusan Suzuki ini sudah final dan mereka mengaku sama sekali tak punya niatan untuk kembali ke arena balap apapun, termasuk MotoGP. Alhasil, gelar Mir tampaknya akan jadi gelar dunia terakhir mereka. Usai gagal meraih gelar dunia dan terpuruk di peringkat 8 pada 2020 bersama Petronas Yamaha SRT, Quartararo membela Monster Energy Yamaha pada 2021. Dengan tim pabrikan dan semangat baru, rider Prancis ini pun bertekad balas dendam atas kegagalannya tersebut. Meski YZR-M1 bukan motor paling tangguh, Quartararo tampil cukup dominan. Ia menggoleksi 10 podium, termasuk 5 kemenangan. Pada 2022, ia juga tampil apik meski performa M1 terus merosot dibandingkan motor-motor lain. Menggoleksi 8 podium dan 3 kemenangan, ia mengakhiri musim sebagai runner-up. Walau sempat terkendala dalam menjajal M1 versi terbaru dalam tes pasca musim di Valencia, Quartararo diprediksi bakal mengancam pada 2023.
Pasalnya, Yamaha sudah menunjukkan usaha memperbaiki performa mesin mereka, dan sang test reader, Cal Crutchlow mengonfirmasi mesin terbaru mereka jauh lebih garang. Usai kalah di tangan Fabio Quartararo dan sekedar jadi runner-up pada 2021, Pecco Bagnaia balas dendam pada 2022. Namun, paruh pertama musim tak berjalan mulus, walau ia sempat meraih kemenangan di Jerez dan Mugello. Meski begitu, mood Bagnaia berubah total sejak menang di Assen, ketika Quartararo gagal finish. Sejak itu, Bagnaia malah tampil luar biasa, selalu naik podium kecuali saat jatuh di Jepang. Ia bahkan meraih 4 kemenangan tambahan. Ia pun mengunci gelar dunia di Valencia dan jadi pembalap Ducati kedua dalam sejarah yang mampu menjuarai GP 500 MotoGP setelah Casey Stoner. Melihat performanya yang mentereng sepanjang 2022, Bagnaia dan Ducati tentu akan menjadi sasaran bagi pembalap dan pabrikan lain untuk dikalahkan. Meski diprediksi akan kembali menjadi pabrikan tertangguh, Ducati juga bisa jadi mendapatkan ancaman dari pabrikan lainnya, terutama dari sang kompatriot, Aprilia.